Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembahasan turunan aljabar. Dalam hal ini lanjutan penggunaan turunan pada fungsi naik, fungsi turun, maksimum atau minimum atau titik stasioner namanya. Nah, kita lihat fungsi naik dan turun dulu ya. Nah, misalkan kita punya sebuah kurva, sebuah grafik. Katakanlah grafiknya seperti ini. Y sama dengan fx. Tentu ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, sini kalau ada turunan di suatu titik, misalnya di titik ini, maka turunannya masih ingat, turunan itu kan gradien ya. Nah, di sini maka turunannya ini dia. Di sini juga begitu, di sini juga begitu. Oke, di sini turunannya. Jadi yang namanya turunan gradien garis singgung. Masih ingat ya, gradien garis singgung. Jadi ada turunan yang naik, ada yang turun, ada yang datar, ada yang datar, ada yang naik lagi. Nah, karena dia berupa gradien, maka gradiennya ada yang positif, ada yang negatif. Di sini berarti positif. Di sini 0. Negatif, 0, positif lagi ya. Nah, itulah dia konsepnya. Berarti kalau kita turunkan suatu fungsi, maka turunannya adalah gradien. Jika f aksennya atau turunan pertamanya kurang dari 0, f aksennya sama dengan 0, f aksennya lebih dari 0, maka ini artinya apa? Nah, maka fungsinya atau grafik fungsinya itu akan bagaimana? Kalau dia kurang dari 0, maka dia turun. Berarti dia negatif ya. Kurang dari 0 kan negatif ya. Nah, sedangkan kalau 0, maka dia di atas atau di bawah. Itu disebut dengan stasioner atau tempat pemberhentian. Bisa maksimum, bisa minimum. Dengan lebih dari 0 berarti dia naik, yaitu yang positif ya. Nah, jadi turunan pertama itu kegunaannya menentukan fungsinya naik, turun, atau stasioner. Stasioner itu bisa maksimum, bisa minimum. Itu turunan pertama. Nah, sedangkan jika turunan pertamanya sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan, yaitu apakah maksimum atau minimum. Maka caranya adalah lanjutkan ke turunan kedua. Jika turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua f double aksennya lebih dari 0, f double aksennya kurang dari 0, maka artinya apa? Apakah yang maksimum yang mana? Maka kalau lebih dari 0, ini artinya dia minimum. Sedangkan kalau kurang dari 0, maksimum. Jadi seolah-olah kebalik. Kurang dari maksimum, lebih dari minimum ya. Jadi kebalikannya. Jadi setelah kita tahu turunan pertamanya sama dengan 0, maka dia di stasioner. Stasionernya yang mana? Stasioner naik atau maksimum atau minimum. Nah, maka lebih dari 0 jadi minimum, kurang dari 0 jadi maksimum. Jadi cara ingatnya tinggal kita balik saja ya. Nah, baik, itulah di arti turunan. Maka kita akan lihat soal latihannya. Soal di halaman 53, lanjutan yang kemarin atau yang tadi, yaitu soal nomor 6. Nah, fungsi fx x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 15 turun pada. Oke, jadi ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat kurangi 9x tambah 15 turun pada interval. Berarti intervalnya ada batas gitu ya. Nah, oke, kapan dia turun? Nah, kalau dia turun dan naik berarti
turunan pertama. Jadi kalau dia turun, berarti turunan pertamanya kurang dari 0, ya. Jadi turun pada apabila turunan pertamanya kurang dari 0, maka dia akan turun. Artinya apa? Kita punya fx, lalu kita turunkan. Jadi turunan yang atas apa? Berarti 3x pangkat 2 kurang 2 kali 3, 6x pangkat 1 kurang 9. Nah, ini kurang dari 0 atau negatif. Oke, jadi kalau gitu kita cari x-nya. Karena persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Tetapi ini bisa kita bagi berapa dulu ya? Kita bagi 3. Kita bagi 3, maka 3 bagi 3, 1, x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang dari 0. Maka faktornya apa saja? Nah, faktornya tentu x dikali x kuadrat ya. Kalau dikalikan dia min 3, dijumlahkan dia min 2. Maka 3 kali 1 kan 3 ya. Nah, karena min 2, maka angka 3 dan 1, mana yang lebih besar? 3 atau 1? Maka angka 1 ikut tanda yang sini. Tanda yang minnya ya. Berarti min 3 dan positif 1. Coba tes. Min 3 tambah 1 kan min 2 ya. Min 3 kali 1, min 3 kali plus 1, min 3. Berarti udah benar ya. Nah, berarti x1 sama dengan 3 atau x2-nya sama dengan min 1. Nah, jadi pembuat nolnya adalah yang 3 dan min 1. Nah, kita uji pada garis bilangan. Kita uji pada garis bilangan. Ini min 1, lalu ini 3 ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita ambil sembarang nilai, yaitu di antara min 1 dan 3. Misalnya nilainya berapa? Yaitu lebih dari 3. Misalnya berapa lebih dari 3? Ya, misalnya 1000. Nah, 1000 kurang 3, 1000 tambah 1, pokoknya 1000 kurang 3 kan masih positif. 1000 tambah 1 positif, berarti positif kali positif, positif. Setiap menyeberang 3 dan min 1, maka berubah tanda. Plus, min, habis itu min, plus lagi, gitu dia caranya ya. Nah, kalau yang diambilnya kurang dari 0, berarti yang negatif. Yang mana yang negatif? Berarti yang min 1 dan min 3. Nah, jadi dia turun pada interval kurang dari 3, lebih dari min 1, atau di antara min 1 dan 3. Maka jawabannya D. Itulah dia soal nomor 7. Dan nomor 6 ya. Nah, jadi turunkan. Lalu kalau masih ada persamaan kuadratnya, lalu kita faktorisasi, lalu kita uji pada garis bilangan. Nah, mana yang positif, negatif, dan positif. Kalau turun, ambil yang negatif. Kalau naik, ambil yang positif. Nah, soal nomor 7. Diketahui grafik Y sama dengan fx yang mendatar sesaat pada untuk x sama dengan 6 sebagai berikut. Jadi ada grafik fungsi subu x, subu y, ini fx. Nah, pada saat 6, x-nya dia datar ya, nolnya di sini. Nah, pertanyaannya, grafik f aksen x sekitar 6, di sekitar 6. Nah, maksudnya di sekitar 6 ini, grafiknya bagaimana? Apakah dia turun naik dan sebagainya? Tapi di sini sesaat dia katanya datar ya. Nah, sesaat pada 6 dia datar. Nah, kalau datar. Oke, jadi caranya adalah coba kita review lagi. Yang ini grafik kita yang pertama. Nah, kalau positif naik. Kalau negatif turun. Kalau mendatar 0. Turunannya ya, turunan. Jadi ini grafik turunannya yang warna merah. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita ingin melihat grafik di sekitar 6, maka caranya apa? Caranya adalah grafik ini kan turun juga. Habis itu datar. Habis itu turun lagi ya. Nah, jadi turun, datar, turun lagi. Jadi nggak ada naik. Nah, jadi turun. Maka grafik turunannya, jadi jawabannya, grafik
aksen X-nya atau grafik turunannya di sekitar 6. Di sekitar 6 adalah begini. Dia masih turun, berarti kalau dia turun di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X, karena negatif ya. Kalau turun itu berarti negatif 0, negatif lagi. Nah, jadi di sekitar 6, di sini kira-kira. Nah, maka dia di bawah sumbu X. Lalu di bawah lagi. Nah, kalau seandainya grafiknya gini, naik, maka dia gini grafik turunannya. Kalau grafiknya seperti ini ya, turun, datar, naik. Tapi kalau ini kan turun-turun. Nah, jadi grafiknya bukan seperti ini, tapi tetap di bawah sumbu X. Nah, ini kan negatif artinya ya. Nah, sedangkan di X sama dengan 0, di X sama dengan 6, Y-nya 0, turunannya 0. Oke. Nah, jadi tetap di bawah ya. Kalau yang ini gimana? Kalau yang itu, kalau seandainya kita mau soal seperti ini, maka di sekitar 6, sumbu X, sumbu Y, turun, naik. Nah, jadi turun, berarti di bawah negatif. Lalu dia 0, lalu naik lagi. Kalau grafiknya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita grafiknya turun-turun, maka dia semuanya di bawah sumbu X, turunannya negatif, kecuali yang X sama dengan 6, yaitu sama dengan 0. Maka kuncinya sama dengan E.